Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Yang terhormat, Bapak Ari Prabowo ST, CFNLP CHLC selaku Master Mentor Kemenkop UKM Republik Indonesia. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Edi Mulyadi MT selaku Ketua Inkubator Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Yang terhormat, Ibu Dr. Rosida STPMP selaku Ketua Program Matching Fund. Yang terhormat, Bapak Rahmat Ramadan Yogaswara STMT, serta yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman peserta pelatihan pada pagi hari ini. Pelatihan kali ini mengusung tema pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan mitra Sivirian Java Food. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Sendina Tasyari selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Inbis dan sambutan dari Ketua Matching Fund, kemudian sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan materi penguatan digital marketing serta tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada pemateri, kemudian istirahat, dan dilanjutkan pelatihan kewirausahaan serta sesi tanya jawab, kemudian penyerahan sertifikat pemateri serta foto bersama, dan penutup. Bagi peserta yang mengikuti melalui Zoom, diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Baik, menuju ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Inkubator Bisnis UPN Veteran Jawa Timur, yakni Bapak Dr. Insinyur Edi Mulyadi MT. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Pak Ali Prabowo, terus Mas Pak Rahmat yang selaku moderator, Bu Dr. Rosida selaku Ketua Matching Fund, adik-adik mahasiswa, dan juga para pendukung anggota tim Matching Fund, Bu Cici dan teman-temannya. Terima kasih sekali pada kesempatan pagi ini kita bisa menyelenggarakan salah satu kegiatan dari Matching Fund. Mungkin Matching Fund ini masih tahun pertama yang diluncurkan oleh Mas Menteri kita, bahwa target beliau itu inginkan bahwa perguruan tinggi ini tidak cenderung pada pendidikan saja, tapi lebih difokuskan kepada kekuatan entrepreneur mahasiswa. Perlu diketahui bahwa kemarin Pak Rektor menegaskan ke kita bahwa UPN agak sedikit drop dibandingkan yang lain, bukan karena penelitian pengabdian masyarakatnya dan pendidikan, kita rata-rata sudah A semua. Ternyata yang melemahkan kita adalah kekuatan entrepreneur. Jadi kemampuan mahasiswa berwirausaha itu skornya paling tinggi saat ini. Makanya dari itu kemarin kan kami diminta untuk digital startup itu 1000 saya kawal sendiri, dan di sini ada kewirausahaan yang dibiayai oleh UPN itu beberapa, itu target lebih dari 100. Dan oleh karena itu para pra startup itu bisa masuk ke inkubator bisnis yang selama ini dikembangkan oleh inkubator bisnis, itu rata-rata berbasis dari binaan sekitar. Contoh matching fund yang sekarang kita 11 Dudi, mitra industri, belum ada yang dari mahasiswa. Tapi kalau PPBT, program PPBT, perusahaan pemula para startup sampai scale up, itu sudah mulai didominasi oleh mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa UPN dan alumni. Oleh karena saat kami titip kepada Pak Ari, karena beliau itu adalah basisnya coach
lebih cenderung memotivasi, memberikan bahasa kasarnya provokasi. Karena para milenial ini kalau tidak diprovokasi mesti berada di zona nyaman. Begitu lulus targetnya itu mesti nggawe jasa di fotokopi, dia mencari proses pekerjaan kemana-mana. Ini saya contohkan yang paling gampang. Rata-rata kalau ada lowongan PNS itu ribuan. Ada di negara-negara lain, saya sudah keliling hampir seluruh. Saya yang terakhir di Finlandia, itu semua mahasiswa itu cenderung lari ke startup. Dia belum lulus itu dia sudah punya usaha. Jadi di sana itu mencari startup, jadi ketika bisnis matching, itu para inventor itu ide-ide segar dari kaum milenial itu dicari bener. Betul. Dan terutama orang-orang pangan itu lebih probabilitas sebagai berwirausaha itu tinggi. Kamu lihat contohnya Severian yang hanya sesederhana itu, tapi dia ekspor. Sudah. Kan berapa devisa yang diberikan negara dan berapa karyawan. Kan kita lebih terhormat kalau tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Saya ambil contoh, karena saya sudah tua dan saya punya banyak perusahaan. Saya ambil contoh, kalau kita berusaha, kita yang menggunakan kita akan banyak. Karena orang tidak ingin kita kaku. Tapi kalau misalnya kita jadi pegawai, coba sak dukur-dukur karyawan digaji 1 juta itu semua gawe tas. Dia jalan itu sudah sombong, sudah dapat. Buka pintu mobil aja minta dibukakan. Udah bener, itu pegawai. Tapi kalau orang berwirausaha, kamu lihat semua menteri-menteri kita yang orang-orang sukses, itu mereka berwirausaha. Nggak ada ceritanya orang terbaik. Jadi saya memprovokasi juga sedikit kepada mahasiswa. Makanya yang masuk INBIS, kenapa? Mahasiswa yang sudah masuk INBIS sebagian besar sudah sekarang masuk ke skill up. 2 alumni kita yang sudah masuk kategori skill up bukan startup. Misalnya apel celup, bakso, BKS, klasternya sudah klaster skill up. Dia merasa bangga sekarang karyawannya sudah banyak, dia sudah merdeka. Coba mereka dibandingkan dengan temannya yang sudah profesor, mohon maaf ya. Ya nggak ada apa-apanya. Nah itulah saya menginginkan sekali bahwa paling tidak ada 5% dari mahasiswa UPN. Nah oleh karena ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini, seperti yang kemarin diberikan bagaimana mensertifikasi ISO, bagaimana membuat produksi yang sesuai GMP, apalagi sekarang penguatan digital marketing, bagaimana membranding, itu kunci. Kita tidak punya market, bisa produk percuma, itu aja. Jadi itu saya tidak memberikan gambaran. Terima kasih sekali. Apresiasi mahasiswa bisa mengikuti, saya harapkan sampai akhir. Tolong temannya yang belum datang itu dibantu di WA. Eman materi, beliau tuh nggak gampang datang ke beliau, gitu loh. Juga nggak gampang mengkondisikan seperti ini. Semua orang sibuk, mahasiswa juga sibuk. Tolong bisa hadir. Harapan saya sehingga kita belajar on time ya. Saya melihat jam 9 harus dimulai. Kita melatih budaya karet, kita hapuskan kalau kita jadi orang sukses. Jadi tolong teman-teman yang belum datang, yang punya link jejaringnya diinfokan, segera naik. Kalau dia bilang masih di parkiran, kalau parkiran TP ya masih jauh. Ya, ini bilang parkirannya itu parkiran Five Hotel gitu. Segera merapat, diminta segera. Ngapain kalau merapat tinggal nunggu breaknya terus pulang. Jadi tolong disegerakan merapat. Mohon maaf saya sedikit ngolor-ngolor, padahal saya sendiri sekarang juga akan ada FGD. Dan sambil menunggu teman-teman saudara, dipersilakan tolong dibantu panitia untuk menghubungi teman-temannya. Semua harus fair, diinfokan supaya teman-temannya segera bergabung dan merapat. Saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Ali Rahmat, Pak Ali Prabowo. Saya ini Pak Prabowo soalnya. Pak Ali Prabowo. Saya terima kasih Pak Ali Prabowo. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari program Matching Fund, Pak Ali Prabowo selaku coach senior bisa memberikan motivasi para teman-teman milenial ini, para adik mahasiswa, sehingga paling tidak
banyak manfaat bagaimana strategi penguatan untuk pembuatan digital marketing, sehingga kita sudah tidak hanya berstandar pada tradisional market, tapi kita sudah mulai merambah ke digital market. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Bu Rosida, mungkin saya nanti hanya sampai pada batas foto bersama karena ada agenda lain yang di Probolinggo yang harus saya lakukan. Kegiatan program Prokus Pak, jadi kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau saya agak sedikit berlebihan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi atas sambutannya. Sebelum melanjutkan ke sambutan dari Ketua Matching Fund, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu silakan. Doa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Matching Fund, Ibu Dr. Rosida STP MP. Kepada beliau, Ibu silakan. Yang terhormat Bapak Ketua Inbis, Bapak Dr. Edi Mulyadi, kemudian Bapak Ari Prabowo, ST selaku Master Mentor untuk pelatihan hari ini, para dosen dan mahasiswa peserta pelatihan yang saya sayangi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara pelatihan Matching Fund yang kita sudah mulai sejak hari Senin kemarin. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Matching Fund antara UPN Veteran Jawa Timur dan Ceveriang Java Food, ya, dengan judul, ya, temanya adalah peningkatan kualitas dan kualitas tiwul dan gatot di Ceveriang Java Food melalui transfer iptek dan penggunaan alsintan berstandar SNI. Ya. Jadi kegiatan pelatihan ini merupakan suatu seri pelatihan, ya, selama 2 hari yang mengangkat 4 topik, ya, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa serta pengetahuan mitra Dudi, ya, serta meningkatkan kompetensi mahasiswa juga melalui penyampaian materi kemarin GMP dan sanitasi, manajemen produksi dan pemasaran. Kemudian yang hari ini adalah penguatan digital marketing, dan nanti siang adalah pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa. Peserta pelatihan ini adalah mahasiswa praktek magang di Ceveriang Java Food, kemudian mitra Dudi Ceveriang Java Food, dosen pelaksana program Matching Fund, dan dosen dan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Pelatihan ini dilakukan secara luring di Hotel 5 dan secara daring melalui platform Zoom. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur dan Sewarek, kemudian Ketua LPPM dan Ketua Inbis UPN Veteran Jawa Timur, kemudian seluruh panitia yang merupakan dosen dan mahasiswa tim Matching Fund kami, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk terselenggaranya pelatihan ini. Dan kata, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf bila dalam acara ini ada kesalahan dari kami, panitia, secara sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sambutan saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosida atas sambutannya. Acara berikutnya yakni sesi foto bersama. Bagi para peserta pelatihan, dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, menuju ke acara inti akan dipandu oleh moderator, yakni Bapak Rahmat Ramadan Yogaswara STMT. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. Bernama lengkap Rahmat Ramadan Yogaswara,
Lahir di Surabaya tahun 1989. Berikut adalah pendidikan formal yang telah diampu oleh beliau. Menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi 10 November dengan mengambil bidang ilmu teknik kimia pada tahun 2007 sampai 2011. Kemudian melanjutkan S2 dengan mengambil bidang ilmu yang sama di Institut Teknologi 10 November tahun 2013 sampai 2015. Demikian CV dari Bapak Rahmat Ramadan Yugaswara STMT. Untuk acara berikutnya akan saya serahkan kepada beliau. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rosida, Bu Dia, serta tamu spesial kita pada hari ini, Bapak Ari Prabowo, serta mahasiswa yang kami banggakan. Baik, pada pelatihan dalam rangka kegiatan Matching Fund UPN Veteran Jawa Timur, pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan mitra, utamanya adalah CVRI yang Java Food, pada hari kedua ini akan dipaparkan materi pertama mengenai penguatan digital marketing yang akan dibawakan oleh Bapak Ari Prabowo selaku Coach Nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik, sebelum beliau melaksanakan paparan, akan kami sampaikan kurikulum vitae dari Bapak Ari Prabowo. Oh, ada ilmunya. Oke, sebentar. Oke, baik, Bapak KRT Ari Prabowo ST CFNLP CHLC begitu ya. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 19 Maret 1973. Beliau mengenyam pendidikan formal sarjana pada Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Aditama Surabaya, lulus pada tahun 96. Beliau merupakan instruktur Digital Entrepreneurship Academy pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain itu, pengalaman beliau sangat banyak sekali terkait dengan organisasi. Beliau merupakan Wakil Ketua Komunitas UNK Kadin Jawa Timur, serta Kabid Kemitraan dan Legal Relawan TIK Surabaya tahun 2021 sampai 2023, banyak sekali. Riwayat organisasi beliau, ini kalau saya sebutkan satu persatu nanti saya bisa nanti ada di skripsi nanti ya. Jadi beliau sangat berpengalaman sekali terkait dengan digital marketing gitu. Nah, pengalaman beliau adalah Master Mentor Kementerian Koperasi dan UKM RI, serta Master Mentor Layanan UMKM Naik Kelas, hingga juri UMKM Award. Oke, terkait dengan pekerjaan beliau saat ini memegang dua perusahaan ya, direktur pada dua perusahaan, itu adalah PT Indonesia Global Madani serta CV Kopi Gaya, dan beliau juga komisaris PT Kuanta Sinergi Indonesia serta Managing Director Sodakar Institute mulai tahun 2021. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama, monggo Bapak Ari Prabowo silahkan memulai paparannya terkait dengan digital marketing. Monggo, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke. Jadi pada pagi yang cerah ini, ya, walaupun kalendernya tanggal merahnya sampai tanggal Rabu katanya, ya, diundur terus sampai Jumat. Karena kalau saya sendiri setiap hari tanggal merah. Jadi teman-teman semua, ya, saya panggil teman-teman aja di sesi yang pagi hari ini, sesi pertama ini. Saya akan pertama kali akan menyampaikan sesuatu bagaimana sih teman-teman itu bisa meningkatkan kecakapan. Kecakapan yang tadi disampaikan Pak Edi tadi itu perlu dibuka. Artinya sebetulnya kita semua itu punya talent, ya. Tapi kalau kita tidak ada seseorang yang membuka, itu tidak bisa. Semua orang butuh mentor, bahkan sekelas Sandiaga Uno aja punya mentor. Saya pun punya mentor, gitu kan. Nah, teman-teman suatu ketika akan bisa jadi mentornya para UMKM, mentornya perusahaan, mentornya orang lain, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan mindset kepada teman-teman sebelum bicara digital marketing, karena digital marketing itu gampang sekali dipelajari, ya, apalagi Mbak Google itu lengkap. Tapi kalau kita sendiri nggak punya mindset itu, kita nggak akan lancar, gitu. Karena kesuksesan itu adalah bertemunya peluang dan kesiapan. Ya, peluangnya ada, hari ini semua datang, gitu kan. Ada yang di Zoom, ada yang di offline. Tapi kalau nggak siap, begitu keluar dari ruangan, nanti dapat apa ya, gitu. Ya, jadi gitu. Jadi materi apapun kalau ditumpuk di PDF ya percuma. Nah, kalau tidak dipraktekkan, ya. Nah, saya mengambil judul Cakap Berwirausaha dengan Produktif di Era Digital. Nah, kenalan dulu tadi udah dibacakan sama moderator, yaitu beberapa organisasi yang alhamdulillah sampai dengan hampir 9 tahun, ya, saya berkecimpung di peningkat pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi beberapa organisasi yang sampai saat ini sudah bersama saya, alhamdulillah memberi dampak yang banyak sekali kepada para pelaku usaha. Kenapa? Karena pelaku UMKM itu jumlahnya 65 juta. Di Jawa Timur saja 9 juta. Artinya teman-teman UPN veteran itu berkesempatan luas, ya, untuk mengeksplor diri kepada para pelaku UMKM. Apalagi di era pandemi 2 tahun, sudah mau 2 tahun ini, penambahan 65 juta itu bertambah 2 juta dari yang PHK, ya, dari yang tadinya di posisi nyaman sebagai karyawan akhirnya berpindah ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga diharapkan teman-teman mahasiswa itu tidak sekedar ada di meja rumahnya masing-masing di depan layar Zoom, tapi kemudian mempraktekkan bagaimana sih berhadapan dengan para pelaku UMKM atau menjadi pelaku UMKM-nya sendiri, gitu ya. Nah, saya sedikit memberi wawasan bahwa apa sih bedanya pelaku UMKM yang dia sebagai pedagang dan dibandingkan dengan dia sebagai entrepreneur. Siapa yang tahu? Pelaku UMKM yang dia memposisikan dirinya sebagai pedagang, dan yang kedua sebagai entrepreneur. Siapa yang tahu? Gimana? Ada yang tahu? Pelaku UMKM itu pasti punya produk, ya. Produknya bisa barang, bisa jasa, ya. Tapi ada dua area. Dia diposisikan, saya pedagang besar, saya distributor besar. Tapi ada sebagai yang entrepreneur. Apa bedanya? Siapa yang tahu?
Belum ada yang tahu? Ya, monggo. Yang saya ketahui kalau Ya. menjadi entrepreneur itu pasti ada untuk peningkatan. Ini aja Pak. Ya, ada apa? Ya, maksudnya kalau sebagai entrepreneur nantinya akan ada peningkatan sebuah misal produk ini sudah tersertifikasi halal. Nantinya akan saya inikan ini yang sistematis supaya lebih Naik kelas. Ya, nilai lebih kelas. Kalau yang pedagang itu hanya ya saya ini berjual aja, laku banyak, saya dapat untung sudah seperti itu. Ya, betul, luar biasa. Jadi pedagang itu pula berapa, dijual berapa, titik. Bangun tidur pula, selesai dijual, tidur lagi. Ya, tapi kalau entrepreneur, ya, entrepreneur itu melihat sesuatu aja sudah, ini laku dijual sekian. Jadi dia tidak fokus pada dagangannya saja, ya. Jadi melihat sesuatu itu sebagai sebuah opportunity, gitu. Ya, walaupun dia bergerak di bidang pelatihan, walaupun dia punya produk madu, walaupun dia punya laundry, walaupun dia punya cuci motor, tapi dia tidak terfokus saja kacamata kudanya pada produknya dia sendiri, tapi mampu melihat opportunity itu kepada pencapaian hasilnya. Semua orang kan pengen hasil kan ya. Jadi kita berdagang, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu pencapaiannya adalah hasil gitu kan. Jadi hasil itu tidak di depan ya. Dan nanti teman-teman kalau berwirausaha jangan saya mau jualan madu, saya pokoknya pengen hasilnya 1 juta. Itu di nomor 2, 3 kan. Ya, nomor satunya adalah mindset entrepreneurnya dulu supaya nggak kaget. Pandemi ini 2 tahun ada yang banyak yang terkaget-kaget, betul tidak? Waduh, saya biasanya 1 juta sekarang cuma 10.000, kaget karena jiwanya bukan entrepreneur. Tapi kalau entrepreneur pantang mundur 2 tahun terakhir ini cari peluang. Biasanya dia laundry, ternyata orang nggak banyak laundry karena takut, ya kan, akhirnya dicuci sendiri, dia jualan masker. Nah itu entrepreneur. Jadi out of the box-nya keluar gitu loh. Ya, jadi nanti kalau berhadapan dengan UMKM yang sambatan, ya itu tolong diberitahu bahwa entrepreneurnya harus ditingkatin dulu. Sekarang gini, misalnya teman-teman mampu beli laptop, ya mampu beli laptop Mac misalnya 22 juta. Tapi kemudian penggunaannya hanya untuk Microsoft Word, rugi nggak? Rugi kan? Punya handphone yang Samsung Fold itu yang 23 juta, tapi hanya untuk WA, rugi nggak? Rugi. Hanya untuk Telegram, hanya untuk email, rugi. Ya kan? Seperti itu. Jadi pemahaman yang paling gampang begitu. Bagaimana kita bisa menciptakan, kalau itu tadi barang, ini mindset ini. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu pasti bisa lebih dari yang kita harapkan sebetulnya kalau kita mampu bersosialisasi, yaitu seperti ini. Nah, oke, lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan tadi sudah dijawab. Yang pertama, yang kedua, menurut teman-teman apa itu wirausaha? Ya, siapa? Wirausaha itu apa? Gampang menyebutkan. Nah, coba sekarang menurut teman-teman apa itu wirausaha? Ada 3 kali dapat kasus. Wirausaha itu menurut saya membangun sebuah usaha yang bisa merekrut orang sekitar supaya orang sekitar itu ada bermanfaat bagi orang sekitar untuk menjadi pegawai. Oke, membangun sebuah usaha dengan memberdayakan orang lain. Oke, itu kata kuncinya. Yang lain mungkin boleh, entrepreneur nggak boleh takut salah. Nah, ya di sini walaupun ada Bapak Ibu dosen, ya jangan khawatir salah. Ayo, siapa? Wirausaha. Kalau yang di kolom yang di Zoom boleh diketik di kolom chat, nanti Pak moderator bisa bacakan. Apa itu wirausaha? Ini semester berapa? 5 semua. Oh, 5 sampai 7. Oke. Ayo, siapa?
Tekstual boleh, atau yang diingat oh kayak gini, wirausaha itu dagangan. Nah, misalnya apa? Coba. Ada? Wirausaha. Tahu? Ya, jadi intinya adalah aktivitas. Kalau mager ya berarti bukan wirausaha. Ya, jadi intinya apa? Aktivitas. Jadi aktivitas yang dicirikan apa? Berbakat dalam mengenal produk, barang atau jasa. Dia pandai menentukan cara produksi, menyusun manajemen, kemarin belajar manajemen ya kan. Tentang apa? Tentang produk baru, memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Jadi nggak ada orang yang ngaku wirausaha tapi nggak bisa ngitung HBP, ya kan? Nggak ada orang yang ngaku wirausaha tapi dia nggak tahu produksi barunya harus apa. Dari tahun 1973 Pak sampai sekarang produk saya ya ini, ya bukan wirausaha gitu. Ya, pokoknya itu aja kacamata kuda. Nah, jadi kata kuncinya adalah pandai, ulet, kreatif dan berkelanjutan. Jadi nggak pantang menyerah saat ada pandemi apapun. Pasti, oh kalau saya mau ke pintu itu, kalau di sini ada meja, berarti saya harus ke sini. Gitu, ya. Jadi mampu dia mencari peluang-peluang seperti itu. Itu wirausaha. Bahasa kerennya adalah entrepreneur. Ya, entrepreneur itu adalah jiwa. Jadi entrepreneur itu jiwa, bukan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Saya entrepreneur. Ya, entrepreneur itu jiwa. Nah, jiwa itulah yang dibangkitkan oleh kemampuan kita bersosialisasi. Kalau nggak ada seorang entrepreneur itu hanya di dalam kamar, kemudian di balik kasir, nggak ada. Dia harus keluar, menyampaikan sesuatu, dia harus keluar mencari peluang. Begitu entrepreneur ya. Entrepreneur itu prosesnya banyak, yaitu mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Gitu. Sehingga pada saat dia sudah entrepreneur itu, maka dia akan bisa mewujudkan visi itu berupa peluang. Ya. Jadi peluang itu kalau teman-teman hanya, misalnya ini satu geng ini ada 15 orang. Ya kemana-mana 15 orang aja. Jadi nggak ada peluang di luar itu yang kelihatan gitu ya. Ya, jadi harus berbaur dengan yang lain ya, bersosialisasi, berkenalan. Apalagi kemudian misalnya bertemu dengan teman-teman kampus yang lain, jangan gerombol sesama kampus saja, yang sama UPN saja, harus segera berbaur. Nah, cari peluang di situ, gitu ya. Kebanyakan dari kita semua biasanya begitu kita kenal orang baru, kita yang utamanya adalah wah ini cocok jadi customer saya, ya. Tapi yang didulukan seharusnya adalah cari kebisaan dari orang tersebut yang bisa kita ambil manfaatnya. Kemudian kita tularkan kebiasaan kita ke dia, seperti itu. Ya itulah akan bisa membuat inovasi baru sehingga menjadi lebih baik. Nah, cara digital sekarang. Jadi kalau tadi mindsetnya sudah tahu, artinya kita harus out of the box-nya ke arah digital. Ya. Tapi sebelum melangkah ke digitalnya sendiri, kita harus tahu siapa sih market kita. Jangan hanya bangga dengan Facebook yang 5.000 friends. Jangan hanya bangga dengan YouTube yang subscribernya 10.000. Tapi sebetulnya pangsa pasar kita itu lebih banyak dari itu, dari subscriber atau follower kita. Ya. Jadi berapa sih? Kita harus lihat datanya ini Januari, ya kan sudah ini sekarang Oktober sudah hampir habis 2021, peningkatannya lebih besar dari ini, sehingga orang yang menggunakan mobile phone saja di Indonesia, ini bukan di luar negeri, itu sudah 125%. Atau orang ada yang pegang lebih dari 2 handphone, gitu ada kan? Ya, gitu. Kemudian mereka melakukan browsing sudah 73% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan ini pangsa pasar kita. Artinya nggak ada ceritanya produk itu tidak laku kalau kita tahu siapa target kita.
gitu ya. Jadi saya Pak jualan tahu bulat gitu. Tahu bulat saya kemarin sudah laku sebetulnya waktu pandemi, tapi sebelum pandemi, tapi begitu pandemi nggak laku Pak, karena orang-orang pada nggak mau keluar rumah. Berarti mindsetnya hanya dijual orang di sekitar wilayah rumahnya saja, tidak keluar. Ya kan bisa saja tahu bulatnya di frozen kemudian dijual, bisa dikirim seperti itu ya. Nah kemudian ada peningkatan setiap tahunnya itu seperti ini. Jadi peningkatannya 15%, kemudian orang beraktif di media perpesanan itu meningkat 6%, bahkan mungkin Oktober ini sudah lebih dari 10% seperti itu. Kalau kita melihat data ini teman-teman, itu kita bisa tahu, oh iya ya, ternyata kopi tubruk saya itu nggak hanya laku 5.000, tapi sebetulnya bisa 10.000 kalau kita tahu pasarnya, target kita, gitu kan? Nah, ya contoh paling gampang, tukang parkir. Nah, tukang parkir itu, ya kalau berdiri gini, kemudian lihat mobil, pasti kan dia tahu targetnya. Begitu dia rating, kiri, nah, gitu. Itu dia tahu targetnya. Sehingga kalau kita main di digital marketing nggak tahu targetnya, percuma. Teman-teman, saya sebagai pemasar digital di perusahaan X gitu. Tapi begitu ditanya berapa targetnya, ya kira-kira. Nah, salah itu jawabannya. Harus pasti. Ya, target saya dalam 1 bulan adalah 10.000 pelanggan baru. Karena apa? Karena tahu targetnya. Ya. Sehingga kita akan paham bahwa literasi digital itu sangat penting, utamanya orang yang masuk ke area digital. Gitu. Nah, sekarang ini ada dulu para kolonial sandang pangan papan cukup, tapi sekarang tambah paketan dan colokan atau power bank. Ya, betul apa betul? Kalau handphonenya ketinggalan sulit apa susah? Lebih baik dompet ketinggalan daripada handphone ketinggalan. Jadi sekarang tambah ini sandang pangan papan, paketan dan colokan. Begitu masuk ruangan langsung tanya ini. Nah, username-nya apa? Dimanapun, mau di tempat makan, mau di tempat area publik, pasti akan ditanya passwordnya apa, Mas? Ya, itu ya. Jadi akhirnya kita tahu bahwa kita jangan sampai sebagai user aja. Karena kalau kita tahu itu pasarnya luas, kita harus sebagai produsen atau marketer tadi, itu kita akan dengan mudah menciptakan produk kemudian menjual karena kita tahu targetnya. Ya. Seperti ini. Jadi kenapa si Matahari itu bertransformasi? Kenapa si Nokia itu jatuh? Karena tahap seperti ini. Ya kan? Dulu Nokia banter, ya kan? Siapa yang masih sempat pegang handphone Nokia? Iya, ya, saya dulu tadi yang sempat CV dibacakan tadi, saya sempat punya gerai handphone di Surabaya Plaza. Saat itu masih sebulan 750. Ya, sekarang gerainya sudah pada tutup karena pandemi. Yang di lantai 2 dekat parkiran. Ya. Jadi transformasi digital itu sekarang mutlak. Orang tidak banyak terlalu bangga dengan offline store, tapi sudah melangkah dan wajib ke online store apapun itu. Jadi kalau tidak punya sosmed, tidak punya website, cloud aja katanya. Ya, jadi teman-teman pun nanti mengarahkan kepada pelaku UMKM atau corporate atau dirinya sendiri harus punya. Walaupun kecil-kecil harus punya landing page, harus punya bio link seperti itu teman-teman ya. Jadi peningkatan kualitas pemasarannya itu masuk karena tadinya dia bangga dengan store yang di background ini dengan 72 juta pengguna internet tadi, dia akhirnya memutuskan
masuk ke www.mataharimall.com, dan itu dagangannya sama ya, baju, tapi dengan layanan antar, seperti itu ya. Nah ini kalau tadi di area penjualan produk barang, ini di area penjualan jasa pelatihan. Teman-teman sebagai seorang entrepreneur, apalagi yang teredukasi di perguruan tinggi, ini jangka ke depan itu yang paling menarik ke depan adalah learning management system, LMS, ya kan? Sehingga pembelajaran digital itu ke depan menjadi sangat menarik. Ya, mungkin teman-teman nanti apalagi ada di prodi data science kan di UPN ya, ada ya. Nah, itu kerjasama dengan teman-teman di situ, bikinlah sebuah website LMS. Contoh ini namanya umkmnaikkelas.com. Di sini ada menggabungkan antara bagaimana kita berkonsultasi, nggak harus tatap muka, kita melakukan event nggak harus ada di sebuah tempat bersama-sama, ya kan. Kemudian kita membentuk komunitas, kemudian kita bikin sendiri, bukan Instagram tapi Lunasgram, gitu kan. Kemudian kita bisa melakukan training, ya, tidak hanya se-Surabaya tapi se-Indonesia. Kemudian kita juga bisa bikin maps namanya Lunaskio. Ini dilakukan sebuah aplikasi yang berbasis web yang namanya umkmnaikkelas.com. Kemudian kita juga bisa memasarkan dengan membentuk pasar GR, bukan gede rasa tapi gotong royong, ya, pasar gotong royong dan beberapa fasilitas lainnya. Sehingga artinya baik kita punya produk barang dari Matahari Mall atau jasa seperti ini, itu masuknya gampang kalau melalui digital, ya. Nah, kalau yang dari kementerian itu ada namanya edukokm.id. Nah, sebagai seorang akademisi yang nantinya akan turun langsung juga ke masyarakat, teman-teman pelajari ini supaya tahu area UMKM itu apa sih, saya nggak ngerti Pak, gitu kan. Lah, pelajari di edukokm.id, masuk di situ gratis, login, daftar, kemudian silakan login, kemudian pelajari di situ, ada videonya, ada PDF-nya, kemudian ikuti ujiannya. Ujiannya di situ ada dapat sertifikatnya dari kementerian, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang sekarang digitalize itu difasilitasi oleh pemerintah, bahkan sampai dengan sertifikasinya. Ya, sertifikasinya ada di sini di Kementerian Koperasi. Nah, kalau yang secara internasional itu namanya micromentor.org, ya. Micromentor ini itu dibuat pusatnya di Amerika, kemudian ada di Indonesia sejak 3-4 tahun yang lalu, namanya Microcorps Indonesia. Nah, tapi websitenya satu secara global, namanya micromentor.org. Teman-teman bisa mengeksplor di sini. Ini mempertemukan antara wirausaha dengan mentornya. Teman-teman mendaftar sebagai mentor boleh, bisa mendapatkan mentinya. Menti itu yang dimentori itu bahkan dari Uganda, dari Jerman, dari Singapura secara mudah, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendaftar sebagai mentor di sini. Kemudian, nah ini ada dua ya pilihannya, sebagai mentor atau sebagai wirausaha. Kalau sebagai mentor nanti akan dicari oleh para wirausaha sedunia ini untuk berkonsultasi, gitu. Nah, daripada isin bahasa Surabaya ini akan Surabaya semua apa ada yang dari Uganda. Daripada isin Pak, aku ini mau mentori orang tapi isin. Nah, di sini nggak isin karena nggak bertatap muka, ya kan. Orangnya nanya dalam bahasa Inggris ya akan dijawab, nggak ketemu, gitu kan. Jadi nggak apa-apa, belajarnya di sini, ya. Jadi begitu, teman-teman bisa mendaftar gratis ini, ya. Nah, sekarang kita ke bagaimana sih penguatan digital marketing sesuai tema kita. Tadi kita sudah tahu bagaimana market kita, kemudian bagaimana pengguna
internet di Indonesia. Sekarang saya kerucutkan lagi bahwa pengguna internet sesuai survei tahun 2020 kuartal kedua itu 196 juta dari populasi, ya, dari 267 sekian juta penduduk Indonesia itu 196-nya adalah pengguna internet. Berarti yang sedikit sekali yang 60 juta itu yang nggak pakai internet, yang mungkin yang kolonial, yang kakek nenek kita gitu ya, nah, seperti itu, atau yang mungkin masih di bawah balita. Nah, bicara internet, karena kita sudah tahu targetnya, kita sekarang bagaimana kita mengeksplor dagangan kita. Ya, bicara eksplor dagangan kita, ibaratnya kita punya toko, punya etalase, kita harus memasarkan, betul nggak ya? Memasarkannya tidak lagi manual. Ayo masuk kayak di Ramayana itu, masih ingat nggak? Kalau kita masuk di mall ada Ramayana, masuk, mari masuk, gitu. Tapi sekarang akan disampaikan tidak secara verbal, tapi secara digital, karena kita akan menciptakan sebuah konten. Ya, kontennya, ya, kalau orang datang ke toko kita, pengunjung adalah raja. Kalau ini konten adalah raja. Ya, bagaimana kita menciptakan konten? Kita harus ingat dua, antara konten dan konteks. Banyak yang pengguna digital itu hanya fokus kepada konten saja, pokoknya viral. Habis viral ya sudah, sebulan selesai, tenggelam. Karena dia melupakan konteksnya. Ya, konteksnya apa? Banyak. Nanti kita pelajari. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara digital marketing nggak sekedar pengen viral kan? Ya, kalau cuma pansos, ya. Kalau cuma pansos gampang, ya kan? Kita keluar ke jalan raya, kita bikin video, kemudian masuk TV, sudah selesai. Habis itu sebulan kemudian tenggelam. Itu kalau bicara konten saja. Tapi kita harus memasukkan konten adalah raja ini, menggabungkan konteksnya juga. Konteksnya apa? Macam-macam, tergantung jualannya. Ya, misalnya mau jualan madu. Konteksnya nggak hanya nulis harga, nggak hanya nulis khasiat, tapi di situ kita bisa menciptakan konten dan konteks itu bagaimana sih membuat bahan mentahnya madu itu menjadi bahan siap saji. Nah, itu konteksnya. Sehingga pelanggan kita itu percaya, walaupun nggak ketemu, walaupun pelanggannya di Papua, tapi mampu beli madu itu karena tahu prosesnya, higienis, kemudian kemasannya bagus dan seterusnya. Itu konteksnya, gitu ya. Jadi kita jangan melupakan konteksnya. Gitu. Nah, ini perbedaannya ya, yang tadi saya barusan sampaikan. Kalau kita bicara dagangan mobil, ya, dijual mobil langka lokasi Bandung, harga sekian, hubungi sekian. Tapi kalau kita menciptakan konten dan konteks itu secara bersamaan dengan bagus, itu ada dialog. Ya, pembeli itu harus dianggap sebagai partner keluarga, teman, sahabat. Jangan di kacamata kita, jangan terus pokoknya tubuh beres. Jangan ya. Dialog. Kamu ingin punya motor jadul tapi takut harganya mahal, kami menjual motor jadul mulai 5 juta. Diajak ngobrol, gitu. Diajak ngobrol. Jadi kenapa seseorang yang punya talent sebagai content writing itu bayarannya mahal? Karena mampu ngobrol. Kalau kita kan ngobrolnya di WA, ya, dia kabare, cerita banyak. Nah, itu kita pindahkan area ngobrol tadi ke area digital dengan cara berinteraksi, menciptakan jawaban terhadap permasalahannya pelanggan. Nah, kalau orang zaman dulu, ya, tadi kenapa saya pertanyaan pertama adalah bedanya pedagang dan entrepreneur. Pokoknya saya cola ini saya jual, hari ini laku 1, besok laku 2, dan seterusnya, selesai. Tapi sekarang kita harus menciptakan jawaban dari problemnya
orang untuk membeli produk kita. Kenapa orang harus beli ini? Gitu. Ya kan? Kita harus tahu dia butuh ini enggak? Butuh permen ini enggak? Iya, karena sekarang itu peningkatan imun perlu, gitu kan? Setiap saat kita harus fresh, gitu kan? Dari segala sesuatu virus, gitu kan? Nah, ini menjawab sebagai solusinya. Ngerti ya? Jadi kalau kita walaupun jualannya walaupun produknya berupa jasa, misalnya laundry gitu kan, kita bisa menciptakan dialog-dialog, ya kan? Pakaian tertumpuk, ya kan, di rumah itu menjadi penyebaran virus yang sangat cepat karena pakaian kotor itu kan kita nggak ngerti di situ ada apa aja kan gitu. Nah, maka laundry kami akan menjawab masalah Anda. Kami jemput pakaian bersih seperti itu. Jadi dialogkan seperti itu. Sehingga pelanggan itu oh iya gitu. Sehingga orang itu pasti semua punya problem. Nah, sebagai seorang entrepreneur, jawabannya itu ada di produk kita. Jadi cari peluang itu ada di keyword IO, nanti saya ajarkan ya. Nah, jadi promosi digital butuh ini. Siapa yang di kelas ini sudah punya produk sendiri, bukan reseller? Ada yang punya apa Bu? Kebetulan masih belum ini, saya belum mendapatkan Lasri jeruk. Langser jeruk. Oh, minuman herbal. Oke, mereknya Langser jeruk. Oke, ada lagi? Yuk. Saya dulu, siapa yang bisa tebak wis dapat hadiah. Siapa yang bisa tebak saya memulai usaha saat kapan dan tahun berapa atau tahun berapa? Boleh saat saya kapan gitu, boleh. Siapa tahu bisa menebak? Ya boleh. Sekitar ini SD ya Pak ya? Belum. Oke, kurang. Siapa yang bisa tebak? SMA. Saya kan lulus, tadi disampaikan lulus kuliah saya 96, berarti tahu saya kira-kira tahun berapa saya punya usaha, kira-kira yang tepatnya. Kalau tadi kuliah masih belum. 90, kurang dekat lagi. Siapa yang tepat? 92, betul. Ya. Dapat hadiah nanti ya, saya kasih hadiah. Jadi artinya memulai saya itu nggak harus nunggu kuliah. Mulai saya juga nggak harus setelah lulus kuliah. Alat. Saya punya usaha itu jasa. Ya, dulu belum ada laptop ini nggak ada. Ya, HP ini nggak ada dulu. Dulu masih PC yang warna putih itu. Pakai disket, printernya yang bunyi berisik, itu ada tikusnya. Kemudian tabungnya yang monitornya yang tabung yang besar itu. Saya bawa motor masih Honda Super Cup 80. Nah, depan monitor, depannya printer, belakang ini monitor sama isinya, gitu ya. Ke mana? Ke samping kampus bikin penulisan skripsi. Gak butuh modal sewa tempat karena nggak punya modal saat itu, gitu ya. Jadi kalau kita mampu, tadi kan saya bilang sukses itu adalah bertemunya antara peluang dan kesiapan. Peluangnya ada, itu nulis skripsi mahasiswa dari luar kota, ya kan, sulit. Saat itu kan belum banyak tempat-tempat pengetikan yang di gerai-gerai itu. Nah, saya bikin yang on the spot saat itu. Bahkan kemudian di tahun 98 saya punya klien, punya klien itu adalah direktur keuangan Pelindo 3. Gitu. Dia bikin papernya, nggak bisa ngetik, bayangin. Ini apa mas? Aku nganter ini kok melaku, kan kalau
Word itu kan kalau nggak tertata itu kan bisa loncat-loncat ya. Nah, bingung itu sekelas direktur keuangan. Akhirnya di hire, kemudian terus teman nggak usah nang lia-lia di sini saja gitu. Nah gitu. Dari apa? Waktu itu saya nggak kenal banget dengan namanya direktur, tapi waktu itu saya karena mengajar anaknya, ngajar les. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang jangan pernah terlalu banyak mager apalagi di dunia digital. Keluarlah gitu kan. Begitu kita keluar, walaupun saya ngajar anaknya ke SMP, tapi saya bisa educate orang tuanya gitu loh. Nah, sehingga potensi kita dikeluarkan, kemudian mereka menangkap peluang itu, dan itulah terjadinya kesuksesan seperti itu ya. Jadi di saat ini kita promosi digitalnya optimalkan. Kalau kita nggak ngerti yakin dengan produk kita, contoh tadi herbal, saya tanya harganya berapa, tahu jawab. Kemudian cara bikinnya dia tahu jawab. Tapi kemudian Ibu, kalau saya tanya minuman ini kalau diminum setiap hari ada efeknya. Waduh, yang itu saya kurang tahu. Nah, jadi harus tahu produknya, ya. Untuk minus dan plusnya harus tahu. Jangan minusnya disembunyikan di bawah meja. Pokoknya iya, aku tak singgung. Jangan ya. Kita harus tahu supaya tahu potensi kompetitor kita seperti apa, kita bisa optimalkan di situ, gitu kan? Sehingga apakah kita punya produk itu unik dan kreatif? Banyak orang, teman-teman ingat kemarin masih setahun yang lalu mungkin Milo kepal. Ya, siapa yang sempat bikin usaha itu? Ya, atau mungkin beli tren kan ya, tren. Milo kepal bisnis kan nggak ada. Karena apa? Nggak unik, nggak kreatif, banyak follower begitu kan satu kampung jual Milo kepal semua, seperti itu ya. Boba semua, gitu ya. Nah, jadi supaya ada berkelanjutan, tadi saya bilang entrepreneur itu adalah baru dan berkelanjutan, buatlah yang unik dan kreatif, sehingga orang nggak akan melupakan, walaupun eranya sudah nggak ada, tetap nyari jenengan, gitu ya. Kemudian content writing yang bagus, ya. Jadi dengan cara berdialog, jangan jangan sering ya, teman-teman pasti ada di beberapa grup WA kan, tiap pagi dagangan. Dikirimi foto sampai yang punya full image-nya ya. Isinya bukan content writing yang bagus. Jual ya madu kelanceng dari Jember, harga sekian. Udah cuma itu aja kata-katanya. Bikinlah content writing yang bagus sehingga walaupun kita dalam satu grup yang jumlahnya 250 orang itu, orang akan ingat kepada nomor Anda. Dengan cara apa? Sapa mereka setiap hari, tidak hanya dengan soal jualan. Gitu caranya, ya. Kemudian promosinya, apakah promosinya terbatas? Enggak, karena digital itu luas. Jangan karena WA grupnya hanya 10, yang dijadikan sasaran ya 10 WA group itu aja. Ya, keluarlah ke situ. Jadi dengan cara japri ke masing-masing anggota grup itu, kemudian cari potensinya sehingga mereka bisa diajak jualan juga. Kemudian mampu memiliki waktu digital bahkan mungkin 24 jam. 24 jam itu bukan mindsetnya adalah kita pegang handphone 24 jam, tapi kita punya talent di situ, punya cara di situ bagaimana ada tools WA Blast, ada tools email marketing, ya kan, itu kita bisa setting schedule kan. Nah, itu yang maksudnya 24 jam. Sehingga kita walaupun tidur, walaupun jalan-jalan, produknya tetap laku terjual. Seperti itu ya, itulah bicara digital, promosi digitalnya. Seperti ini contohnya ya. Kalau kita hanya fokus saja jualan roti, tapi kemudian roti saya enak, manis misalnya roti itu ya, harganya sekian, kalau beli 10 gratis sekian, itu basi. Tapi yang sekarang harus teman-teman lakukan adalah bercerita. Gitu. Ya, bercerita. Bungkus adonan hingga membentuk bola plastik,
diamkan dalam suhu ruangan selama 30 menit. Sehingga orang ada edukasinya, si pelanggan kita teredukasi dengan baik. Oh iya ya, kenapa ya kemarin itu saya bawa roti ini saya beli dari si A, kemudian saya bawa keluar ternyata cepet basi, ternyata ada cara menyimpannya dengan baik seperti itu. Sehingga kalau teman-teman itu bercerita, orang akan ingat, oh siapa namanya Pak? Nelly. Oh Meli Guslo. Habis ini nyanyi ya gitu. Nah, artinya kalau Mbak Meli ini WA saya dalam satu grup, kemudian nggak hanya jualan sekian rupiah kalau ada diskon, tapi dia bercerita, saya akan ingat terus. Nah, tadi kan di halaman 2 tadi juga disebutkan Mas Moderator ada NLP. Nah, siapa yang pernah belajar NLP? Neuro Language Programming. Nah, nanti satu ketika kita belajar ya NLP. NLP itu salah satu fungsinya adalah kita mampu ya mengenali orang hanya pada saat 2-5 menit kita berbicara. Nah, itu dipraktekkan ya. Jadi kita cara prakteknya adalah kita bercerita supaya orang menimpali kita dengan sesuatu hal yang bagus. Ya, tapi kalau kita ayo tala, tepun tala, ustalah pokoknya situ ayo. Akhirnya orang jadi jengah. Oh ya jengah. Apa jengah? Maksudnya apa? Males. Terus sesuai akhirnya diblok. Ya, jadi begitu ya, banyak sekali para pelaku UMKM yang dadakan tadi, akhirnya dia membombardir apapun yang tanpa ini, akhirnya calon pelanggannya minggir sendiri, wes mau ketemu wong iku, begitu tuh ada pura-pura gak ngerti gitu. Ya, karena apa? Setiap ketemu wong yang dia ngomongkan itu aja gitu. Jangan ya, sehingga kita itu akan dikenal orang itu tidak hanya jualan madu, tidak hanya jualan permen gitu aja intinya ya, karena kita sebagai entrepreneur. Sehingga orang dengan, waduh aku pengen ketemu itu, nah itu yang dicari. Jadi pada saat kita berwirausaha, pada saat kita punya talent seperti itu, entrepreneur, itulah yang dicari, bukan orang lantas minggir-minggir, bukan ikut. Nah gitu ya. Oke. Yang kedua, hidangkan dengan saus pilihan Anda, selamat menikmati. Ini bahasanya bahasa nggak menjual kan? Ya, tapi bahasa memberikan apresiasi kepada orang itu yang ini mungkin produk kita, ya kan? Sehingga kita harus berdialog tadi caranya. Ya, ini bikinnya gampang. Kalau dulu itu sulit, orang harus belajar Corel Draw, Photoshop. Sekarang gampang, sudah ada Canva. Ya kan, 5 menit, 10 menit, 2 menit jadi. Template-nya ribuan, gampang dan gratis. Sehingga Anda mau menciptakan konten writing itu nggak usah belajar lagi puluhan juta, nggak usah belajar lagi ratusan ribu. Bukalah Canva karena itu gratis. Ya, nah, sehingga apa ini juga saya bikin dari Canva. Ya, jadi kalau kita mengerti area kita tadi, targetnya sudah ngerti, kemudian toolsnya sudah ngerti, maka kita akan dengan mudah berdialog. Jadi pagi disapa tuh pelanggannya ya di WA. Selamat pagi, saya dari Meli. Salam sehat 19 Oktober. Munculnya ini aja, udah nggak usah ditambahin harga hari ini diskon, nggak usah. Kelihatan iklannya. Ya, siapa itu? Saya bahkan di Facebook, bahkan di IG seperti itu. Ya, jadi kita akan dicari-cari bukan karena produk kita, tapi karena talent kita berdialog. Manusia itu kan diciptakan bersosialisasi kan ya. Nah, jadi salah satu fitur dari sosialisasi itu adalah berdialog. Berdialog itu tidak harus bertatap muka, bisa lewat chat, berpesanan Facebook, IG dan sebagainya. Nah, konten cute, ya, konten cute itu harus pintar memilih, cari topik. Jangan tadi saya bilang setiap hari itu aja, gambarnya itu aja, sampai sebulan nggak ganti-ganti gambarnya. Ya, topiknya ya itu aja, jangan.
Setiap hari itu banyak topik yang bisa digali. Ya, hari ini peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dijadikan konten. Ya, selamat memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami dari PT Dunia Kue Jaya Sentosa karyawan dan staf mengucapkan seperti itu, konten yang bagus sehingga Anda bisa buat topik itu bahkan bisa sehari 3-4 kali. Ya, tidak harus hari besar, ya, tidak harus peringatan hari besar atau hari nasional atau internasional. Cari topik, ya, Mbah Google itu kan pinter ya, cari update terbaru hari ini udah muncul beritanya, ambil copy paste dari situ, ambil screenshotnya dari situ, jadikan konten. Jadi kalau kita bisa membuat konten itu hampir setiap hari, orang itu ingat terus, betul tidak? Bagaimana kita biasa yang sering lihat TV, yang entertain bla 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 itu, ya. Kalau orang yang makin sering muncul di situ, kita ingat nggak di sini, ya kan? Entah itu Hotman Paris, entah itu siapa, muncul terus begitu ngomong, iya ya, Hotman Paris pasti ngomong itu. Tapi kalau kita sendiri yang muncul, pikir ya, Meli lu enak, ketemu apa, setiap ketemu omongannya gini, produknya enak juga, iya dah, gitu. Sehingga branding kita jalan. Orang terlalu banyak fokus kepada branding produk, tapi lupa pada branding dirinya. Branding dirinya itu tadi ngomongnya tadi. Ya, ngomongnya tidak harus bertemu loh ya, lewat chat, lewat sosial media. Dengan cara ini, pilih cari topik yang baik. Jangan sosial media itu dijadikan bahan untuk sambatan. Ya, pasti dilupakan orang. Wah, ini sini timeline sambatan atau kayak, ya kan? Wah, hari ini panas, wah hari ini hujan, kabeh kok wah gitu. Ya kan? Ya, jadi buatlah mulai sekarang konten yang bagus dengan menciptakan branding, dengan mencari topik yang bagus. Yang kedua, olah tadi. Walaupun dapat dari Google, pastikan itu benar. Misalnya, sekarang itu banyak yang hoax bertebaran, betul nggak ya? Nah, gampang nyarinya, cari di IG-nya Kominfo, cari di IG-nya yang instansi yang centang biru. Cari, kalau memang benar, sebarkan seperti itu ya, copy screenshot, kemudian tulislah sumbernya, sehingga kalau kita mengolah data dengan benar, orang nggak akan bilang wah itu beritanya pasti hoax kabeh gitu ya, karena kita gampang memforward sesuatu ya. Kemudian olah gambar tadi, olah gambar tadi. Jadi saya cerita tentang Canva ya kan, saya pernah bekerja di medio 2010 di sebuah perusahaan konsultan kontraktor itu. Saya tadi kan diceritakan saya ITAS ya. ITAS itu teknik sipil, jadi sekarang nggak nyambung dengan teknik sipilnya. Jadi saya hanya menjalankan keilmuan saya teknik sipil itu hanya 3 tahun saja, lama-lama. Jadi pada saat itu saya kalau di teknik sipil itu waktu itu saya sebagai pengawas konsultan pengawas proyek, pasti Bumbulan nih, itu adalah aplikasi namanya untuk gambar itu AutoCAD. AutoCAD ya, siapa yang bisa AutoCAD ya? Saya ketemu dengan sebuah orang yang pinter jago AutoCAD. Ya, saya belum jago, tapi dia pinter jago. Sampai nulis surat pun pakai AutoCAD. Saya tanya, loh, kok bisa kamu nulis? Kan enak ini Microsoft Word gitu. Dia bingung apa itu Microsoft Word gitu. Jadi itu adalah bagaimana kita menciptakan proses desain itu sebetulnya harus tahu bahwa ini untuk desainnya bagus, ya, ini untuk pengolah kata bagus, ini pengolah data Excel bagus, seperti itu. Ya, jadi kalau mindsetnya kacamata kuda AutoCAD saja ya nulis Word di situ, nulis Excel di situ gitu. Jadi akhirnya waktunya terbuang banyak di situ ya. Kemudian cek kembali lalu bagikan. Ya, sehingga dalam 1 bulan atau 1 hari punya konten yang nggak habis-habis. Ya, sehingga dengan mudah teman-teman itu misalnya dosennya nyuruh,
ayo kita besok berkegiatan di pusat Semanggi Benowo, tolong bikinkan posternya. Bingung, buka laptop, nggak usah buka handphone, buka kanvas, ambil fotonya dari Semanggi Surabaya itu, ambil di Google, masukkan, sudah kirim ke dosennya, senang. 5 menit jadi. Ya, tinggal ngeprint, tinggal mau men-share di sosmed, cepat sekali. Sehingga kita melakukan konten itu sebetulnya mudah kalau kita tahu fasilitasnya atau toolsnya. Nah, bicara tools, pemasaran yang bagus itu adalah punya website, ya, www, https, ya kan, macam-macam. Ada marketplace, ya kan, merah, hijau, kuning, orange, ya. Kemudian ada website yang gratisan, ya. Google kan menyediakan Google My Business, itu sudah termasuk website gratis, ya. Sudah kita bisa optimalkan dengan Google Tag dan sebagainya. Kemudian mau sedikit profesional, beli domainnya, murah, cuma 150.000 setahun, ya kan, cuma sehari cuma 3.000, ya kan. Kemudian website subdomain, misalnya teman-teman ini urunan gitu ya, beli subdomain, beli domain, lalu usahanya Meli, usahanya Agus, usahanya Joko, usahanya ini jadi subdomain, gitu. Bisa urunan, gitu. Kemudian landing page, nah landing page itu yang ada CTA-nya. Siapa yang tahu CTA? CTA itu kalau kita buka website, ya, di apa? Tahu CTA? Kalau kita buka website, itu sebuah website, di sebelah kanan bawah ada logo WA, call to action. Nah, jadi itu cepat closingnya. Jadi di zaman sekarang itu kita pakai landing page itu lebih cepat dapat prospek yang closing, karena langsung dieksekusi di WA, gitu. Jadi nggak perlu lagi kirim email, ngisi data ke Swen. Jadi ada CTA-nya, itu namanya landing page. Jadi website itu secara keseluruhan ada, bercerita dari halaman 1 sampai halaman 5, tapi landing page itu cuma 1 halaman saja, tapi isinya adalah poin-poinnya saja, kemudian langsung di closing di CTA. Itu landing page, ya. Bisa gratis, bisa bayar, ya, gitu. Nah, kalau bicara digital services itu banyak sekali. Nah, saking banyaknya, teman-teman harus pilih, kemudian fokus di situ. Jangan semua dilakukan, capek. Saya punya marketplace 5, Pak. Saya pernah ketemu satu UMKM. Oh iya, 5, bagus ya. Setiap hari posting jualan. Enggak, karena saya sibuk ngulek. Sibuk ngulek, ya, buat apa punya 5 kan gitu ya. Jadi marketplace ini banyak, teman-teman ketemu satu kesempatan ketemu, kamu belum punya beli-beli ya, Pak, daftar loh, gini, punya daftar, Shopee daftar, Tokopedia daftar, tapi daftar stok gitu, hingga nggak ada optimasinya. Instagram, pilih salah satu yang bisa dioptimalkan, entah itu Facebook ada ads-nya, ada yang marketplace-nya juga. Google Site, Google My Business, Google Search ini satu bagian yang semuanya ada di email. Siapa yang nggak punya email? Bisa keluar dulu cari Pak email dadak. Ya, jadi kalau sekarang kita punya email, sebetulnya siapa yang tahu di ruangan ini kita punya fitur berapa sih minimal di email kita? Fitur yang bisa dioptimalkan di email kita itu berapa? Sebutkan minimal angka, sebuah angkanya. Sambil saya tak minum. Ayo, siapa yang tahu? Siapa tahu fitur email? Oh, jawab ketiga ya. Ya, siapa yang tahu fitur email kita itu sebetulnya punya minimal berapa fitur? Kalau selain jawab dan reply dan send email, taunya itu, Pak. Ya. Siapa yang tahu jumlahnya saja?
Minimal berapa sih selain send dan receive email? Nggak tahu. 3. Oke, coba lagi. Nggak tahu. HP-nya dibuka. Ayo, biar tangannya nggak kaku, nulis terus. Ayo, HP-nya dibuka. Ya, dibuka. Dibuka ya. Nah. Ada berapa ya? Yuk. Udah? Oke, sekarang buka fitur email ini ya, buka ya. Oke. Sekarang coba apa namanya? Kompos email atau buat email, ketik ke email saya coba. Udah? Kompos email udah? Oke, kopigaya@gmail.com. Tunya kopigaya@gmail.com. Jadi kalau sudah era milenial jangan pernah nanya lagi, kopi gayanya huruf besar atau huruf kecil? Nah, itu jadul. Ya, kita nulis website, kita nulis email, huruf besar huruf kecil itu sama. Ya, jadi jangan sampai lulusan UPN nanya huruf besar atau huruf kecil, Pak. Ya, kopigaya@gmail.com sudah. Subjeknya adalah nah, subjeknya contoh karena di depannya ada kopi, ada air minum, ada kue, ya. Subjeknya silakan pilih, anggap saja produk ini adalah produknya teman-teman, ya. Subjeknya adalah teman-teman menawarkan ke saya melalui layanan email marketing dengan subjek apa, kemudian isi bodinya apa, terserah. Mau ini harganya 10 juta, mau ini harganya 5 rupiah, terserah. Tapi buatlah kata-kata yang tadi saya ajarkan tadi, ya kan, berdialog dengan saya. Anggap aja saya nggak dikenal ya di email itu, ya, nanti nyebutnya juga Pak Ari gitu ya. Nah, kemudian Kopi Gaya. Nah, silakan tulis. Saya beri waktu 3 menit. Nah, ya, subjeknya kalau nulis subjek jangan panjang-panjang, jangan 2 paragraf. Subjek itu yang menarik buat saya. Nanti saya kasih hadiah yang paling menarik di ruangan ini. Menawarkannya apa aja, boleh permen, boleh ini, tapi judulnya karang aja ya. Nah, jangan permen kiss gitu ya. Ya boleh roti ini, boleh apa gitu. Kalau punya produk sendiri malah bagus. Silakan 3 menit.
Siapa Dinda? Oh, ya. Yang lain? Irwan, Wahyu. Wahyu siapa? Saya Oh, oh bukan anu herbalnya tadi. Iya iya iya. Elsa. Intan yang nulis. Hah? Intan yang nulis. Ini. Elsa. Email saya tapi Intan yang nulis. Oh. Anu, kerja kelompok. Oke, ya sambil lainnya saya apa namanya? Bacakan dulu yang masuk duluan tadi dia Dinda Sandy Natasha panjang namanya. Mikrofon ajaib anti false. Nah, judulnya menarik untuk orang membuka emailnya. Ya, jadi kalau bikin judul itu jangan yang selesai dibaca di subjek habis itu sudah puas ya. Jadi bikinlah subjek yang menarik untuk orang untuk membeli atau membuka dulu. Hingga begitu dibuka baru ada penjelasannya ya, subjeknya bagus. Kemudian konten writingnya bagus, tapi ada mungkin ini karena ingin cepat-cepat masuk send, jadi akhirnya nggak ada titik komanya, nggak ada di enter semua sampai terakhir. Ya, jadi diketik, nggak ada titik komanya terus sampai kayak ngetik di WA. Ya, jadi kalau tulis di email marketing harus ada jeda paragraf ya. Oke, bagus. Kemudian kue cucur mengucur. Ya. Oke. Menarik ini, subjeknya menarik. Kue cucur mengucur apa ini? Kalau menarik lagi, kuenya dihapus, tinggal cucur mengucur. Ya, gitu. Jadi salah satu bentuk ketertarikan orang itu kan kata-kata yang eksploitasinya bagus, ya. Nah ini juga sama, nggak ada ini ya, nggak ada spasi, enter, ya. Sunia Food, nah Rahma Ayu siapa? Subjeknya kurang menarik, sehingga kalau ini saya lihat saja di sini, oh ini pasti jual makanan, karena larinya langsung food gitu. Kalau zona zonia misalnya, itu menarik. Apa ya zonanya? Kok zona zonia gitu ya? Baru saya bisa klik diskon besar-besarnya merayakan maulid berapa bagus, ada fotonya, nah keren ini. Kalau bisa foto itu di rename ya, jadi setiap foto di galeri kita kalau memang kita niat jualan digital, era digital itu jangan IMG, jangan WhatsApp, itu kan nama filenya ya, biasanya kita terima dari dari WA itu kan langsung di rename oleh WhatsApp, itu nama filenya WhatsApp sekian gitu ya. Atau kalau ini IMG itu di rename sehingga kita masuk di galeri kita itu sudah bentuk nama file yang misalnya ini lumpur, kemudian apa lagi ini ya, seperti itu. Oke. Kue nampang, air minum dari surga, weh keren. Bayu sama Bayu. Iya, kapan ke surga? Tidak pernah kayaknya, saya tak ikut. Ya, air minum dari surga, keren ya. Atau air dari surga, tambah keren lagi ya.
bagus. Ini ada gambarnya, kemudian ada paragrafnya bagus, ya kan. Kemudian oke, judulnya ditampilkan. Oke, mindset. Anda mudah tenggorokan kata. Nah, ini kurang kata-katanya kurang menarik ya, sehingga selesai. Ini mindsetnya menarik karena belum tentu orang kenal merek ini kan, gitu maksudnya ya. Kemudian dialognya kurang panjang, karena kalau di email marketing itu kalau bisa minimal 3 paragraf ya, kalau di email marketing. Kalau kita bicara di poster itu justru kata-katanya dikecilin, fotonya yang dibagusin, dibesarin gitu ya. Sehingga kalau kita mulai memasarkan di email marketing itu kita harus bercerita lebih banyak lagi ya. Kemudian penerang tanaman otomatis berbasis web. Nah, jadi ini siapa tadi? Irwan Rosat. Oh ya. Di subjek itu sudah jelas selesai di subjek. Ya, jadi subjeknya dibuat kurang lebih menarik. Ya, sehingga kalau saya baca, ya berarti saya sudah ngerti bahwa ini Mas Irwan ini menawarkan penyiram dan penerang tanaman otomatis. Sudah selesai di subjek, saya nggak akan baca lagi isi emailnya, gitu ya. Jadi subjeknya dibikin semenarik mungkin, tidak terlalu panjang. Ini kepanjangan ya. Oke. IoT Tech solusi rumah Anda. Nah, itu. Ya. Nah, baru di bawahnya ada tentang penyiram, tentang penerang tanaman dan sebagainya ya. Itu. Jadi subjeknya di itu ya. Jadi seperti itu kita kalau bicara tentang digital service. Artinya teman-teman dari 6 orang yang sudah ngirim tadi minimal sudah tahu bahwa di email itu ada konten seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tadi kan saya bilang ada yang jawab 3, ada yang jawab 4 tadi. Sebetulnya kita itu di fitur email kita, satu email saja itu kan punya storage ya, 15 GB. Kemudian di email kita itu satu ya storage, selain send and receive kita punya storage. Kemudian yang 4, 5, 6 itu kita bisa olah kata ya, di situ ada Word-nya, di situ ada Excel-nya, di situ ada PowerPoint-nya, sehingga kita bisa dengan mudah kemana-mana saja, tidak perlu laptopku kari karena PowerPoint-nya, karena Word-nya ada di laptop. Enggak, di fitur email kita itu ada ya, itu online. Jadi misalnya satu tim itu bekerja bersama-sama pun lewat online sheet juga bisa, seperti itu. Lewat online Word bisa-bisa. Jadi misalnya mau ngetik jurnal gitu ya, mau ngetik skripsi barengan atau ngetik tugas, semuanya ngedit bersamaan di layar HP masing-masing itu bisa. Itu sudah ketemu 7 ya. Belum lagi fitur bagaimana kita bisa punya GMB tadi, Google My Business ya. Google My Business itu kita bisa dapat web gratis, kita bisa tag lokasi usaha kita gratis, seperti itu ya. GMB, Google My Business. Kemudian ada Google Drive ya, kita bisa bikin formulir untuk mendapatkan calon klien dengan bagus, dengan tampilan Google Form yang bagus ya. Seorang yang punya pencapaian calon klien yang bagus, itu dia tidak hanya fokus pada bulan ini harus penambahan kliennya 100, bulan depan harus sekian, enggak, tapi harus bisa juga memaintain. Nah, bicara memaintain, coba sekarang buka handphonenya, buka kontaknya. Nah, siapa yang di ruangan ini yang kontaknya paling banyak? Ya, buka kontaknya. Siapa yang 300? Berapa kontaknya? Di HP, bukan? Gimana? Berapa? Kontaknya berapa? Nah, siapa yang di atas 1000? Yes.
SPG. Siapa yang di atas 1000? Wah, kontaknya berapa? 347. Ibu? 1024. Ayo, siapa yang di atas 1300? Kontaknya dibuka. Apa? Ayo kontak. Berapa? 200. Siapa yang cuma satu? Cuma satu siapa? Orang tua saya. Ayo berapa? 200 semua berarti. Berarti teman-temannya tak yang 200. Ada? Ada yang di atas 1000? Ya. Jadi kalau kita misalnya itu adalah klien kita selama 2 tahun misalnya. Jangan bingung-bingung lagi mencari yang baru sebetulnya, karena itu bisa di-maintain dengan customer relationship management. CRM itu ada toolsnya, ada yang kita bisa pakai manual juga. Ya, kalau kita lihat kontak ini, coba. 20.560. Ya, jadi ini kan sejak tahun 92, Bu. Walaupun handphonenya ganti-ganti, nggak bingung karena kontak itu nempel di email kita. Ya kan, mau ribuan pun nggak masalah. Handphonenya juga hilang pun nggak masalah. Jadi itu salah satu fitur email kita yang disediakan gratis. Tempel semua kontak itu di situ, di maintain, dibuka di laptop. Di situ ada kontaknya muncul. Kalau mau dikasih foto oke, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa ajak mereka dialog setiap hari, ya. Nggak mungkin kan setiap hari misalnya mampu 100 orang, ya 5-10 orang. Bagaimana kabarnya gitu kan, seperti itu disapa, sehingga makin sering itu teman-teman akan dengan mudah menawarkan apapun. Sekarang kan dibalik, yang penting saya tawarkan gitu kan, ya kan, laku urusan belakangan. Jangan, diajak ngobrol, di dialog, ya kan, bagaimana kabarnya, ya kan, saya dengar saudaranya mungkin habis sakit, apakah sudah sembuh dan sebagainya, sehingga si calon pelanggan itu ingat terus gitu. Oh, Meli ini sering nyapa saya. Suatu ketika bukan tidak mungkin akan dijawab, sekarang jualan apa, begitu ya. Jadi bukan produknya yang ditonjolkan tapi orangnya, dengan cara berdialog tadi, dengan cara bagaimana kita menciptakan content writing yang bagus. Jadi lebih dari 8 fitur email ya. Tadi ya kita sudah bicara 8. Belum lagi kalau kita menerangkan sesuatu, di situ ada classroom, ya kan? Kita berdiskusi, di situ ada classroom itu banyak sekali fiturnya. Kita bisa berbagi file, kemudian diedit bersama dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, sehingga pencapaian dari konten yang kita ciptakan itu, nah itu kita bisa membuat maintain pelanggan dengan big data. Ya, tadi saya contohkan 20.000 itu dengan mudah, ya kan? Dengan mudah karena kita punya cara, yaitu daftar. Kita bikin Google Form. Ya, kita sudah nggak perlu sulit-sulit mengcopy paste dari WhatsApp, bikin aja Google Form, orang tinggal ngisi. Ya, setiap Google Form saya sarankan jangan lupa mencantumkan tanggal lahir supaya kita bisa menyapa selamat ulang tahun di setiap harinya. Gitu, ya. Tanggal lahir, kalau nggak perlu tahu nggak apa-apa, mungkin orang izin gitu, ngisi tahunnya, tanggalnya aja yang penting. Tanggal 10 November disapa. Ya, disapa di jam 00 itu lebih bagus. Selamat ulang tahun, dikasih poster yang bagus. Ingat terus sehingga pelanggan kita itu nggak melupakan kita, ya. Data selengkap-lengkapnya itu minimal jangan lupa tanggal lahir selain email dan nomor HP. Layani dengan baik, ya, dengan chat tadi. Kita punya WA, kita punya email, layani dengan baik. Tidak hanya dengan menawarkan sesuatu, tapi fitur-fiturnya kita sapa dengan ramah dan rutin. Targetkan hari ini, misalnya kelompok huruf depannya A, hari ini huruf B, begitu paling gampang ya. Daripada kita ingat-ingat, oh kemarin saya udah ngobrol sama siapa ya gitu. Nah, kemudian upselling. Jadi kita nggak akan bingung di saat ini untuk cari
marketing staff yang banyak. Karena pelanggan kita itu kita bisa jadikan reseller kita. Kalau kita melayaninya dengan baik, dia ingat, dia pasti promosi ke orang lain kan. Nah, itulah cara kita menjadikan dia reseller yang baik dengan mouth-to-mouth tadi, ya. Kemudian referral ini kita kasih apresiasi. Kalau menjual 10, Anda dapat 1. Itu penciptaan itu sangat penting. Di saat ini orang tidak hanya diiming-iming dengan diskon, tapi dengan referral itu malah lebih bagus. Gitu ya. Oke. Nah, ya ada tips bagaimana kita mendapatkan konten yang tadi saya jelaskan itu dengan cara kaji. Ya. Kajinya K-nya adalah kolaborasi dan aktif. Ya, sekarang itu eranya bukan cari bukan cari musuh, ya. Seorang kompetitor yang kita punya, misalnya saya punya produk air namanya C gitu ya. Saya ada produk air yang lain namanya A, namanya C, Q dan sebagainya. Itu kalau kacamatanya hanya wah itu kompetitor musuh, itu sudah lewat. Justru harus dirangkul, ya. Satu kampus, satu kelas misalnya ada yang jualannya sama. Jangan ikut sama itu, ikut sama saya aja, jangan. Dirangkul, kita bikin satu merek. Nah, itu malah lebih bagus. Ya. Jadi ciptakan kolaborasi secara aktif-aktifnya itu tadi bersosial media dengan aktif, mau di Facebook dirutinkan. Facebook itu pagi, siang, sore, jangan lupa ya, paginya jam 8.10, siangnya jam 12 jam 1, sorenya 4 sampai 5 sore. Itu harus rutin seperti itu ya. Kolaborasikan dan aktif-aktifnya itu aktif mengajak, aktif sosialisasi, kemudian aktif mendengarkan pasar. Nah, jangan pernah jadi seorang penjual yang tidak mau mendengarkan pasar. Pokoknya herbalku ini apik wis liyane lewat. Jangan. Pasar butuhnya apa? Kalau kita misalnya jualan temulawak, ternyata pasarnya di area itu nggak butuh temulawak, ya kita cari selain temulawak, seperti itu. Ya. Jadi disertifikasi produk itu gampang terjadi dan harus siap bagi seorang entrepreneur. Ya. Kemudian JI-nya adalah jejaring, ya, jejaring dan yang informatif terkait sama konten tadi. Jadi perluas, jangan hanya 200 tadi kontaknya, jangan hanya 100, apalagi yang cuma 10 tadi, ya. Cari kontak sebanyak-banyaknya, ya, mulai dari Facebook, mulai dari IG, ya kan, masuk ke beberapa grup-grup Facebook, ya kan. Kemudian berkenalan, ya kan, seperti itu, sehingga jejaringnya makin luas. Kalau sudah dijejaringkan dalam satu kontak, jangan lupa disapa yang tadi ya, memang komentar tadi. Sehingga kita akan menciptakan informasi yang up to date. Oh, kalau ngomongin digital security, tanya Pak Ari aja. Gitu, seperti itu. Oh, kalau ini tanya Mila aja. Oh, tanya Pak Joko aja. Seperti itu. Sehingga orang akan remind kepada kita. Kemudian mau nggak mau, suatu ketika dia berbicara dengan X temannya, dia bertanya ke sesuatu hal karena dia nggak ngerti, dia ingat namanya teman-teman. Oh, kalau ini saya pernah ngomong ini nyambung. Ini aja Pak Mila. Gitu. Ya, gitu ya. Oke, Meli. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Melinya lagi kedinginan. Nah ini salah satu contoh yang aktivitas aktivitas 3 bulan terakhir ini saya di Kemenkop itu punya aktivitas untuk membuatkan perizinan bagi pelaku usaha. Nanti bisa dimanfaatkan teman-teman karena ini gratis. Ya kan, semua yang kiri kanannya, depan belakang rumahnya atau di kampusnya punya usaha apapun itu sekarang wajib NIB,
nomor induk berusaha. Tidak hanya yang punya usaha, bahkan guru, penilik, periset itu sekarang ada nomor NIB-nya seperti itu. Karena NIB itu B-nya berusaha, kalau KTP itu K-nya kependudukan. Jadi kita punya dua nomor, satunya nomor induk kependudukan bahwa kita diakui orang Indonesia. NIB B-nya adalah kita diakui punya usaha di Indonesia. Jadi kalau NIK itu 16 digit, kalau NIB itu 13 digit. Ya, jadi kemana-mana besok hanya akan bawa dua, satunya KTP, satunya NIB. Ingat ya. Nah, saya menawarkan ini supaya teman-teman itu nanti saat berhadapan dengan UMKM itu pertanyaan pertamanya ini dulu, karena pemerintah itu membuka keran seluas-luasnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bahwa sekarang namanya izin itu tidak harus ke kelurahan kecamatan. Kalau ada kalaunya, kalau usahanya risikonya rendah dan mikro. Mikro itu di bawah 1M asetnya, di luar bangunan, ya. Jadi kalau dulu mikro itu di bawah 50 juta, sekarang sudah ditingkatkan di bawah 1 miliar. Jadi kalau usahanya modalnya 999 ya masih mikro. Ya, kemudian dia berisiko rendah. Risiko rendah itu artinya contoh, saya itu peternak ayam. Kalau peternakan ayamnya cuma ukuran 4x4 berarti risiko rendah. Tapi kalau peternakan ayamnya seluas hotel ini ya risiko tinggi, menengah tinggi namanya. Nah, pemerintah itu memberi fasilitasi secara gratis itu kepada para pelaku UMKM yang risikonya rendah. Contoh, halalnya gratis, SNI-nya gratis, BPOM-nya gratis, sama mereknya gratis. Nah, sangat rugi kalau tidak dimanfaatkan punya NIB. Jadi NIB itu kembali lagi tidak hanya punya produk ya, jasa, mau laundry, mau bekam, mau pijet, itu ada NIB-nya, gitu ya. Satu orang hanya bisa punya satu NIB, tapi dia satu NIB bisa punya banyak usaha. Saya di NIB saya itu ada 20 KBLI namanya, Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jadi seluruh usaha di Indonesia itu ada 1.790 KBLI, ya, mau laundry, mau bekam, mau cuci motor dan sebagainya itu ada nomornya 5 digit. Nah, semuanya dikelompokkan dalam NIB tadi yang jumlahnya 13 digit. Contoh nomor saya 123456. Nomornya teman-teman ya beda lagi, satu nama, satu KTP, satu NIB. Tapi satu NIB bisa punya banyak usaha. Bertambah setiap bulan boleh, bertambah setiap tahun boleh, nggak bertambah dikurangi ya boleh, dihapus nanti KBLI-nya. KBLI itu macam usahanya, ya. Jadi silakan nanti bisa mendaftarkan NIB. Pak, boleh nggak punya NIB kalau usahanya belum jalan? Boleh. Jadi masih angan-angan, boleh. Jadi nanti di situ ada pilihannya, apakah usaha ini sudah jalan? Ada pilihannya sudah sama belum. Ya, jadi silakan membuat NIB. Karena apa? Karena itu nanti dibutuhkan tiba-tiba. Tadi saya bilang sukses itu punya antara apa ya? Ingat, peluang dan kesiapan. Kalau NIB-nya aja nggak siap, bingung nanti begitu masuk sebuah ruangan. Ya, ini hari ini kita dapatkan kejutan, dapat stimulus. Bagi yang punya NIB bingung buka HP ngurus NIB. Ya, jadi sekarang pilih aja, gratis, nggak ada pajaknya, nggak ada iurannya, nggak ada perpanjangannya, nggak ada syaratnya, hanya KTP, email dan nomor HP. Udah, tidak perlu. Jadi NIB itu tidak mewajibkan foto produk. Ya, jadi cukup email, nomor HP, sama data di KTP. Mulai dari NIK, tanggal lahir, alamat, itu ada di KTP kan. Kemudian tambahin email sama nomor telepon. Sudah, itu aja. Ya, bukanya cukup di laman oss.go.id. Gratis. Nanti kalau bagi yang sudah punya, silakan kirim PDF-nya ke saya
saya daftarkan ke fasilitasi Kemenkop. Jadi ada 4 fasilitasi dari Kemenkop, izin edar, BP POM, halal, sama SNI. Nah, itu ya. Jadi sangat rugi kalau SNI itu kan 30 juta, BP POM itu 15 juta. Emang kalau dikasih gratis kok nggak mau ya. Segera bikin lalu di SNI-kan. Ya. SNI nggak hanya helm ya, helm SNI ya. Oke, jadi mumpung gratis silakan bikin. Kalau belum tahu nanti kita ajarkan lewat ini, saya ada layanan buka praktek dokter, dokter PSS gratis berbayar dengan doa. Oke, oh suaranya nggak muncul ya, bentar. Mungkin pakai ini. Oke, nah di bagian terakhir saya akan ingatkan lagi, selain tadi kita bicara kesuksesan tadi, kita bicara 5 menit terakhir ini bagaimana pentingnya KPE. Nah, ya kan? Jadi mau yang masih mau kuliah, mau yang sudah selesai kuliah, apalagi seorang entrepreneur, KPE itu penting. Jadi kompetensi, promosi dan eksekusi. Wah, saya itu sertifikatnya sudah banyak Pak, gitu. Tapi kalau nggak pernah dipromosikan, siapa yang tahu, ya kan? Wah, saya itu sudah pinter AutoCAD, tapi kalau nggak pernah dieksekusi untuk menciptakan sesuatu yang berpotensi, ya namanya mubazir, ya kan? Kepintarannya hanya untuk diri sendiri. Jadi kompetensikan diri teman-teman, karena di kewirausahaan itu juga ada kompetensi BNSP, ada sertifikasi dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan lain sebagainya. Itu ikuti. Jadi contoh misalnya Badan Nasional Sertifikasi itu menciptakan ada banyak skema kan ya, ada pendamping UMKM, ada fasilitator, ada human capital staff dan sebagainya. Itu ikuti sebagai bentuk bahwa Anda dianggap kompeten oleh negara. Itu. Yang kedua, kompeten terhadap atau bagi orang lain, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar diakui, ya, tidak hanya mengaku-ngaku, kan beda. Mengaku-ngaku bahwa bisa ini bisa itu beda dengan diakui oleh orang lain, sehingga itu menjadi kompetensi yang sangat bagus. Kemudian berpromosi yang tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita mengendorse dengan kata-kata content writing yang bagus, sehingga eksekusinya gampang, orang akan ingat, kemudian orang akan mencari, seperti itu. Oke, ya, terima kasih. Kita lanjutkan nanti sambil diskusi, atau mungkin ada yang mau praktek. Nanti praktek email marketingnya sudah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.